Halo semua, jumpa lagi bersama saya, Inur Sitanggang. Kali ini kita akan membahas soal kejuruan untuk jurusan manajemen perkantoran. Yuk kita simak soal-soal berikut ini. 1. Manajemen merupakan ilmu dan seni. Dikatakan sebagai ilmu karena jawabannya C, menggunakan metode ilmiah. 2. Kepala cabang, pimpinan atau kepala divisi termasuk ke dalam tingkatan manajemen, yaitu jawabannya D, puncak. Soal ketiga. Pekerjaan pelayanan atau pekerjaan-pekerjaan yang membantu pekerjaan pokok untuk mencapai tujuan organisasi disebut, jawabannya B, pekerjaan kantor. 4. Rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentu strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan merupakan fungsi manajemen, yaitu jawabannya A, planning. 5. Karakteristik administrasi perkantoran yang dapat dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi, berarti pekerjaan kantor dapat dilakukan oleh, jawabannya D, siapa saja. 6. Kegiatan yang dilakukan untuk menemukan dan mengoreksi ada tidaknya penyimpangan rencana kerja yang telah ditetapkan merupakan fungsi, jawabannya C, controlling. 7. Unsur-unsur manajemen yang paling menentukan adalah, jawabannya C, manusia. 8. Suatu proses atau usaha penyelidikan secara mendalam mengenai tugas, jabatan, kewajiban, dan tanggung jawab dari suatu jabatan atau pekerjaan disebut, jawabannya A, analisis jabatan. 9. Di bawah ini unsur manajemen yang dapat digunakan membiayai tenaga kerja serta membeli bahan dan mesin adalah, jawabannya C, pembangunan. 10. Bagian permodalan terbantu dalam memelihara bukti tertulis mengenai kedudukan keuangan perusahaan. Merupakan contoh karakteristik administrasi yang bersifat, jawabannya A, pelayanan. 11. Proses pemindahan posisi jabatan atau tempat pekerjaan seorang karyawan dalam suatu organisasi disebut, jawabannya C, mutasi. 12. Orang-orang yang menentukan semua ketentuan institusional yang ingin dicapai pada semua kegiatan yang dilaksanakan disebut, jawabannya A, administrator. 13. Fungsi administrator yang membutuhkan opini, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai adalah fungsi, jawabannya A, teknis. 14. Personil kantor yang bertanggung jawab membuat agenda dan jadwal kegiatan kerja pimpinan adalah tugas dari, jawabannya C, sekretaris. 15. Berikut pengertian organisasi. Jawabannya adalah C, kesatuan susunan yang terdiri atas bagian-bagian orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. 16. Tujuan dari organisasi adalah, jawabannya B, mencari laba. 17. Sebuah susunan berbagai komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi yang ada di masyarakat
adalah pengertian? Jawabannya B. Struktur organisasi. 18. Organisasi perkantoran yang efektif bekerja atas kesederhanaan dan interrelasi yang jelas. Hal ini termasuk prinsip. Jawabannya E. Kesederhanaan. 19. Pembagian tugas lebih jelas, spesialisasi karyawan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Merupakan kelebihan dari bentuk organisasi. Jawabannya D. Fungsional. 20. Seorang direktur administrasi dan keuangan bertanggung jawab terhadap? Jawabannya A. Direktur utama. 21. Menjadi perantara dalam mengomunikasikan ide, gagasan, dan strategi antara pimpinan dan staf merupakan tugas dan wewenang seorang? Jawabannya C. General Manager. 22. Berikut yang bukan merupakan faktor-faktor penyebab perbedaan struktur organisasi adalah? Jawabannya C. Pembagian kerja. 23. Tujuan pokok yang merupakan dasar dibentuknya suatu organisasi adalah? Jawabannya C. Visi dan misi. 24. Individu yang langsung melakukan pekerjaan atas perintah manajer untuk menghasilkan apa yang menjadi tujuan sebelumnya disebut? Jawabannya adalah D. Worker. 25. Fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran yang lebih kritis dan kreatif, disertai juga kemampuan mengambil keputusan, yaitu fungsi? Jawabannya C. Analisis. 26. Rekrutmen harus berpedoman pada titik-titik yang telah ditentukan untuk mengisi jabatan tersebut. Jawabannya E. Spesifikasi pekerjaan. 27. Karyawan lebih sulit untuk mengembangkan diri merupakan kekurangan dari bentuk organisasi. Jawabannya E. Garis atau lini. 28. Pembagian tugas dan pekerjaan agar lebih efisien dalam organisasi atau perusahaan merupakan bagian dari? Jawabannya C. Pengorganisasian. 29. Syarat kepribadian personel administrasi yang melaksanakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, cermat, dan teliti dinamakan? Jawabannya A. Loyalitas. 30. Pembagian tugas lebih jelas, spesialisasi karyawan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin, merupakan kelebihan dari bentuk organisasi. Jawabannya D. Fungsional. Selanjutnya, berikut ini ada 5 pertanyaan uraian sebagai soal latihan. Silahkan kalian kerjakan ya. Thank you. See you next.